Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para seperti kalian yang katanya paling terkini, terupdate, terjujur. Bukan review ya. Bukan review. Ini gue malas banget, beritanya nggak banyak gitu. Iya, ya berita hari ini emang kesannya tuh banyak ngisi-ngisi aja sih. Iya, minggu lalu tuh kayaknya semua brand lagi halal bihalal. Iya, gitu. Jadi kayaknya TKDN aja kalau nggak salah cuma sedikit gitu yang baru. Lu kalau mau cek tuh TKDN ya udah itu aja sih. Itu aja belum ada. Dan lagi. beberapa handphone ada berita cuman kayak beritanya HP-HP yang nggak masuk ya. Iya, Pixel, Honor, iya. Pura. Oh, Pura. Oh iya, Huawei Pura itu rame juga ya. Bagus tuh kayaknya. Katanya sini perubahan nama gitu-gitu ya. Iya. Gimana appreciate lah. Tapi kayak Huawei sih agak mau masukin ke HP-nya ke Indo sih. Itu dia sayang Ya, sekali. gitu. Tapi ngomong sayang sekali nih, gue pengen ngasih tahu. Kenapa Kemarin tuh jok lu sayang sekali ternyata nih. Pas gue cek nih, banyak yang marah tuh soal kafir itu. Kata-kata kafir ini emang tidak masuk ke kuping semua orang gitu. Maksudnya kemarin tuh ya udah kelepasan aja sebenarnya. Emang sebenarnya kita tuh menghindari joke-joke yang menurut kita kayaknya nggak masuk kemana-mana. Chill aja bro, chill bro. Kita tuh apa ya, hidup tuh harus slow gitu. Slow. Tapi nggak, karena emang sih gak enak di kuping orang. Jadi kita harus menghindari lah joke-joke seperti itu lah. Dan kemarin mau diedit lupa. Gue tuh inget soalnya sebenarnya tuh kemarin tuh gue pengen note ke Eko gitu. Itu kayak di sensor deh. Cuman ya udahlah. Tapi nggak apa-apa, itu bukti kalau kita tuh Emang rusak juga. Iya, bukan rusak sih, lebih ke emang kita tuh bercandanya kadang-kadang di ini luar akal gitu. Tapi ya kita tetap di off air ya, maksudnya. Betul. Biar gak nyakitin hati orang-orang gitu Iya. ya. Yang jelas tetap asik dan kita tuh gak ada sara-sara gitu. Maksudnya kayak walaupun kayak cuman ya bercanda-bercandaan biasa lah. Kayak misalnya gue orang Batak gitu ya. Iya. Ya cengin aja, "Ah lu Batak lu." Ah lu Batak lu. Nah, itu bukan rasis sih, udah slow aja. Ah lu Batak Kalau lu. karena kenal kan. Kecuali orang gak kenal ngomong Oh ke itu gua. mau langsung dipukul aja. Iya. Gak jelas kan. Iya, yang gak jelas juga sama nih. Ini Iya. datang dari Poco ya. Ini jelas banget sih Ya, malah. Ini jelas ya? banget. Iya ya. Tuh, maksud gua gak jelas banget nih. Bung Andi itu sengaja untuk nge-spill ya. Melewat tren My routine. iya, skin routine. My skin routine ya. Kemarin kan Skincare sempet ramai itu kan. Iya. Kayak make up. Orang mau make up apa? Bung Andi, kampret banget nih gua bacain ya. Bung Andi make up ya. Tonernya Sony Lithia 600 ada OIS ya. Iya. Cleansernya 16 GB 1 TB. Waduh. 1 terabyte bro. 1 terabyte. Iya. Wow. Lalu krimnya Cortex A720 A520. Semua udah tahu ya ini apa ya. Ini adalah Snapdragon 8S Gen 3 gitu. Yes. Moisturizernya HyperOS, gila. Moisturizer, kamu yakin gitu ya. Krimnya AMOLED 6,67 1,5K. Ya, jadi ini yang menarik adalah di sini adalah nih di cleansernya sebenarnya. Jadi cleanser ini biasanya tuh kalau di globalnya berapa, di Indonya tuh Yang biasanya bawah. agak-agak disunat Agak gitu. sunat. Karena masalah TKDN kemarin kan. Iya. Tapi kayaknya bisa dipastiin di ini mungkin ya 16 GB 1 terabyte. Gua nggak tahu apakah ini cuman ya iseng-iseng aja. Tapi kalau masuk yang versi yang atas itu kayaknya emang gak mau ganggu X6 Pro sih harganya Iya. sih. Tapi menurut gua kita harus expect nih harga bakal mahal. Iya. Mungkin itu. 6 juta sih. Tapi nggak tahu juga ya. Cuman kan ini 16 1 terabyte coy. Kalau lu bilangnya ini mirip 13T, bahkan di atas sih seharusnya karena mereka ada Redmi Note 13 Pro Plus. Bener juga. Cuman Kayaknya. nggak juga. Kalau lu lihat lagi kan kemarin 7S Gen 2-nya di mana? Sama Xiaomi di mana? Iya, Nah. beda 47 ya. 47. Beda harga, masih ada beda harga. Ya itulah ya, menarik sekali ya ini. Maksudnya tuh kalau lu kulik-kulik tuh soal dari My Skin Routine Bung Andi. Nah, itu bisa dicek tuh untuk para warga-warga yang nunggu-nunggu Betul. Poco F6 nih. Nah, berarti ini udah fix nih kayaknya nih. Iya, udah fix Udah ya. fix nih masuk TKDN kemarin udah ada, ya udah tinggal ditunggu aja. Yoi. Gorengan. Iya. Gitu. Lalu ini ngomong gorengan, kemarin ada juga yang kegoreng yaitu namanya XL. Ini rame kemarin nih, maksudnya jadi kemarin gini di XL tuh katanya ada masalah, jadi kayak pengen top up gitu, harganya harusnya 250.000 jadi 1.000-an doang gitu. Lumayan banget. Jadi kemarin tuh orang-orang yang beruntung ya sudah beli diamond ya kan, pakai harga wow. Wih, bahkan orang XL ngomong gini, seinget gue ya. Jadi tolong jangan dimanfaatkan orang Indonesia itu. Larangan adalah Ada kewajiban. celah sedikit aja disikat. Gitu ya. Dan ini tuh imbasnya adalah jadi kayak kerjasama Excel sama Muntun ya gitu ya, ditarik lagi lah diamondnya gitu. Dan yang berakhir
Makanya tuh kemarin rame tuh diamondnya minus gitu karena ya minus ya emang bukan punya lu sebenarnya, cuman yang menarik ya orang kalau udah beli skinnya nggak diambil skinnya. Jadi cuman kan kayak lu mesti mau nolin harus beli juga kan. Iya sih, bener juga sih. Sebenarnya kayak ngutang ya. Ngutang. Pay later gitu. Pay later luar biasa gitu ya. Dan gua nggak tahu sih ini kayaknya sih harusnya udah selesai ya masalah XL ini ya. Jelas gue yakin ada 1-2 IT yang sedang membenarkan LinkedIn-nya gitu kan. Wah, cari kerja Open lagi. for recruitment. Iya. Cari kerja lagi nih udah gak beres nih. Gitu, yakin gua. Tuh berapa juta ruginya tuh. Bahkan M mungkin kali nggak tahu. Bisa jadi lah. Lu bayangin 250.000 jadi 1.000 gitu kan. Kayak kocak aja. Nah, ini yang ketiga, ini ada Tim Cook Indonesia. Ini kita angkat sedikit karena ada info menarik yang kayaknya harus lu tahu gitu. Ya. Jadi Tim Cook Indonesia ini sebenarnya langkah Apple buat memasarkan handphonenya di Asia Tenggara atau Asia gitu. Yang pertama tuh udah ada di India, lalu di Vietnam. Nah, kita ini invest sama Apple lewat apa namanya? Akademi. Iya, akademi riset. Iya, akademi riset. Jadi kayak ngelatih developer gitu lah. Ini totalnya lumayan banget loh. Ini $99 juta atau 1,6 triliun. Yes. Gila. 1,6 triliun itu banyak banget, Bro. 1.600 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. Lu kalau dibentuk 1000-an nih dilempar ke rumah lu, hancur rumah lu itu. Itu banyak banget gitu ya. Di sini juga apa namanya? Karena mereka ini tuh langkah Apple juga untuk masuk Indonesia dalam level TKDN. Nah, ini yang menarik di sini nih. Jadi TKDN-nya ini bukan lewat software, bukan lewat hardware, tapi lewat investasi. Ini 1,6 triliun gitu. Yang pertanyaannya adalah tahun kemarin, kalau kalian nggak tahu itu kenapa banyak flagship yang nggak masuk, itu masa TKDN di pabrik. Betul. Yang punya pabrik aja, Vivo punya pabrik, X90 susah. Ya. Itu TKDN itu namanya, gue lupa panjangannya apa sih? Tingkat kandungan dalam negerinya itu tuh susah untuk dapetin gitu, karena ya lu bayangin harus rakit di sini dan spare partnya sini. Benar. Itu susahnya minta ampun, Pak. Maksudnya kayak ya mungkin gak ada resource-nya gak apa gimana gitu, dan ya gak bisa dong. Dan tiba-tiba Apple tahun kemarin tiba-tiba ada tuh TKDN Apple. Ya ampun, lewat beasiswa ini guys. Jadi ya banyak rame tuh gitu. Nah, yang menariknya adalah ternyata emang gak cuma lewat software doang, gak cuma lewat software sama hardware doang ternyata kan. Maksudnya bukan soal pabrik, tapi lewat software sama hardware bisa juga. Lewat investasi bisa juga gitu, nggak harus software. Nah, yang menarik adalah karena Pak Prabowo ini udah menang ya. Ini udah menang ya, jadi udahlah ngomongin politik mah. Maksudnya kalau pilihan kalah ya udah nggak apa-apa, santai aja gitu. Maksudnya mau presidennya siapa juga besok gitu-gitu lagi. Tetap miskin juga. Iya, masih aja gitu ya. Nah, tapi ya udah. Dari jam Pak Prabowo tuh ngomong di suatu debat pilpres ya, itu adalah TKDN atau Indonesia harus membuat smartphone di dalam negeri. Nah, ini yang bakal jadi bahasan menarik nih. Apakah kedatangan Tim Cook kemarin? Jadi kemarin tuh Tim Cook tuh bukan soal ini doang, dia langsung ngobrol sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, ini obrolannya apa nih kita nggak tahu nih gitu. Ya cuma kan di situ udah ada kesimpulan sementara kan. Yang pertama kan dia tuh memang resmi kayak meresmikan si Bali itu tuh. Meresmikan yang keempat. Nah, yang kedua dia mention soal Apple Store, itu dia masih kayak masih ada ragu-ragu. Kalau pabrik ya dia nggak mau jawab. Cuman ya pasti kalau Pak Prabowo udah minta harusnya bisa dong. Iya, kalau Pak Prabowo misalnya udah naik nih nomor 1 Indonesia, mau levelnya Tim Cook juga bisa harusnya dong. Iya. Tapi taruhan gue sih bakal dibuka di waktu dekat ini. Iya. Antara store ataupun pabrik. Mau nggak mau gitu. Karena pasar kita Indonesia itu salah satu yang seksi selain India gitu. Karena orangnya banyak banget, Pak. Lu bayangin gak nih ya? Apple itu nggak masuk ke Indonesia, cuman bisa nguasain market share Indonesia. Benar. Bagaimana caranya gitu? Apalagi kalau dia udah masuk ke Indonesia dengan pabrik dan Apple Store, ini bakal gila banget harusnya. Cuman ya kita nggak tahu karena emang bikin pabrik itu nggak setahun kelar harusnya sih. Gue nggak tahu juga. Ya benar juga. Cuman gue ngerinya nih kalau misalkan Apple buat Indo buat di Indo takutnya ini loh. Efeknya kayak BlackBerry dulu. BlackBerry kenapa belum? Nggak tahu sih. Gue ngerasa pas BlackBerry buka di Indo harga BlackBerry turun drastis. Oh langsung langsung kurang prestige kali ya. Oh tidak prestige sama sekali gitu.
Cobaan aja saat itu BlackBerry kalau lu tarik lagi kan karena ada kemunculan Android kan. Betul, Android, iPhone juga. Android, iPhone yang happening banget tuh ya. Maksudnya mulailah di situ tuh penyepong gitu. Penyepong Apple, penyepong Samsung lebih terutama, dan penyepong Apple gitu. Nah itulah, jadi ini bahasan menarik banget kemana akhirnya Apple, akankah dia menurunkan egonya untuk membuat pabrik atau store yang benar-benar gak lewat ini lagi, third party lagi gitu. Secara resmi gitu ya. Kita tunggu aja di saat Pak Prabowo naik tahun depan berarti. Bisa aja dia bikin store terus under era kan. Under era. Tapi namanya udah nggak iBox dan Apple Store aja udah. Bener-bener kayak Xiaomi Store itu sebenarnya era ya. Seinget gue itu. Seinget gue tuh. Nggak resmi banget, dia ada ininya. Karena emang nggak boleh, seinget gue kayak brand langsung jualan gitu. Ada regulasi masing-masing gitu. Tapi ya seenggaknya harganya nggak separah sekarang lah. Gitu. Nggak mungkin, harga tetap pasti bakal mahal. Masih sama ya? Ya katanya Xiaomi. Dan kawan-kawan brand lain. Masih sama ya. Ya udah, tapi seenggaknya Apple kalau mau serius ya taruhlah di sini lah. Gue pengen ngobrol sama Tim Cook gitu kan. Kapan lagi kan? Kemarin diundang orang-orang user iPhone aja. User Xiaomi mana bang? User Oppo mana bang? Kok nggak diundang bang? Padahal dia juga sama kan maksudnya. Kalau dia mau mencari insight-insight dari kiri kanan bisa. Nggak perlu, nggak usah insight, barang beli. Iya beli juga, kita juga beli. Gitu. Jadi iPhone 12 Pro. Yang nggak suka iPhone juga pada beli. Iya udah beli gitu ya. Jadi ya untuk yang ngundang, tolong undang kita dong. Gue pengen ngobrol sama Tim Cook gitu. Ya udah, ini yang ngomongin TKDN tadi namanya juga ya. Ini juga ada dari itel. Itel ini udah mulai gerak ya TKDN ini. A667LP ini ya sebenarnya bahasa dikit aja karena emang barang belum jelas ya. Iya belum jelas dan barangnya jelas. Bahasa sudah jelas dia ini barang yang murah gitu. Iya. Dari namanya ada A, ini pasti ada A series. Kayak Awesome kemarin gitu ya. Awesome gue gak ngerti juga kenapa namanya Awesome gitu. Ya udah, ini leaknya yang baru keluar katanya adalah dipakai Android 14. Cuman RAM-nya 3 sama plus 4 ya. Maksudnya kayak kemungkinan nih harganya akan di bawah 1 juta sih. Kalau misalnya 3 plus 4 ini harganya 1 koma aja susah sih lawannya. Nggak mungkin, Redmi kan harga murah juga. Iya, pasti 800 ya harusnya. 800 ya. Tapi ya udahlah, ditunggu aja. Yang jelas adalah kuping saya kemarin sakit, Di. Kenapa jadi, tuh? Wah, ini dia nih. Ini gimana solusinya nih? Kayaknya lu sakit gara-gara gue ngomongin kafir. Bener sih. Ini damak saya guys. Jadi itu ada di bawah obatnya tuh. Ini obatnya ya. Otopain. Nah, gitu. Tapi ini by the way gue serius ya. Ini kan emang gue canda aja iklan. Cuman ini gue serius. Ini Otopain mantep banget nih. Kuping gue tuh kayak mau meledak. Ini real review jadi. Iya, real review ya. Ini gue ngunyah aja tuh nggak bisa gitu. Ngunyah tuh di sini jadi sakit nih kuping gue sini. Kayak bengkak gitu. Gue lihat ada pertama di iklan di Google gitu, harga 20.000. Cuman pas gue ke apotek, ini aja mas nih Otopain, cuma keras ya. Iya betul. Ya orang keras. Nah, ternyata worth it guys. Beneran dah. Lu kalau sakit nih, saran gue udah nggak usah obat 20.000-an. Kalau ada duitnya mah udah beli aja cepet. Ini harganya cepet, seingat gue udah. Kalau kuping sakit udah beli aja nih Otopain. Gue tahu kesakitannya tuh soalnya. Udah beli aja Otopain. Tetes 3 kali sehari. 3 kali sehari. Kalau kata ada apoteknya. Apoteknya ya, 3 tetes 3 kali sehari gitu. Otopain, pilihan para sakit kuping. Nah, ini langsung ya ke berita utama dari Infinix dulu kita bahas. Nih tadi gue ada berita sebenarnya. Ya, ini ada berita sebenarnya. Ya deh ya. Oh, ini ya lu mau pengen ngomongin Snapdragon ya? Enggak. Oh, kira lu mau ngomongin Snapdragon XL itu tadi. Yang X itu, yang di Instagram. Snapdragon Indonesia kan ada teaser X Elite. Iya, X Elite. XL anjir. X Elite anjir kan. Enggak, maksudnya itu buat teman-teman nih info dikit aja, itu bukan HP ya. Pada komen X100 gitu. Iya. X100 Dimensity, Pak. Ini buat laptop ini. Ini buat laptop. Yang jelas adalah ini X Elite nih, ini sedikit aja kita bahas. X Elite ini tuh harusnya menjadi sebuah pengganti yang menarik gitu karena kayaknya kalau Intel atau AMD kayaknya ya udahlah. Yeah. Cuman X Elite ini emang dia tuh ngejual soal kayak profesionalitas gitu. Benar. HP laptop tipis lah ya gitu ya. Iya, pokoknya ini X Elite itu sebuah kayak challenge besar lah karena ini buat laptop baru yang basis bisa 4. Ini di ARM sama kayak MacBook. Yes, ini kayak MacBook.
Dan kalau bisa berhasil, dia bisa sinergi sama si Microsoft nih bakalan ini jadi bakal sebuah sebuah yang bagus banget. Ini langkah bagus dan harus kita support gitu. Yeah. Tapi yaudah, kita nggak bahas itu ya. Ini kita lalu ke HP lagi. Nah, ini dia ya. nih. Dari Infinix GT20 Pro. Ini ternyata teasernya udah ada di Infinix Global nih. Gitu. Lumayan banget. Kalau di region ya, ini yang muncul baru di Arab nih ya. Di Arab ini luar biasa gitu. Langsung keluarin desainnya. Yang desainnya ini mirip kayak leak sebelumnya, kayak sesuai leak ini mirip banget sama kayak desain sebelumnya gitu. Yes. Yang dimana perubahannya ini sebenarnya nggak signifikan sih. Bukan signifikan, nggak banyak di soal desain sama charger masih sama 45 watt. Cuman yang berubah adalah di sini SoC. Ya, naik nih. Ini SoC-nya kabarnya dia pakai Dimensity 8200. Iya, next gen 8050. Oh, gitu. Gila, bro. Ini maksudnya jadi 4 nanometer gitu. Yang sebelumnya itu 8050-an, 6 nanometer kan. 6 nanometer itu mirip 1300 lah, atau rebranding tag gitu ya. Nah, RAM-nya juga naik nih ke 12 GB gitu. Walaupun storage masih 256 sih. Ya, it's okay lah. Ini kan mid range juga. Yes, gitu. Karena kemarin kan gua nggak tahu tuh kayak ini, maksudnya kayak HP murah tuh sekarang storage-nya mulai 500 gitu-gitu. Bisa juga sih. Cuman kayak 256 ini agak-agak kentang aja. Cuman yang jelas adalah 12 GB RAM di 8200 itu ngaruh banget, Pak. Beneran dah. Dan kalau misalnya harganya mirip ke Indonesia kemarin, wah, berapa sih kemarin? 4,5 ya? 3,5. 3,5. 3,5 juta gitu. Ngomong Indonesia juga, ini udah ada di TKDN udah lama. Ini kodenya gue lupa tadi. X6871. Iya, X6871 itu gitulah. Ini udah ada di Indonesia, yang jelas artinya ini udah hampir 100% masuk Indonesia. Kapannya kita nggak tahu. Iya, soon. Soon ya, yang jelas Infinix ini lagi-lagi mulai kembali ke marwahnya sebagai pengganggu Xiaomi nomor 1. Ya semoga aja ya, semoga. Iya, karena persaingannya kan selalu Poco mulu. Kan ada Aiku. Wah, Aiku juga ya. Iya. Rame nanti. Nah, itu dong. Cuman ada note sedikit, gak sedikit sih, note banyak adalah GT2 Pro. Di GT20 Pro ini kira-kira masalah heat manajemennya gimana nih? Karena 8200 itu kita coba di Redmi 13 Pro Plus ya. Itu anget sih, wah panas. Itu panas gitu, dan ada limit-limitnya. Kalau misalnya Infinix itu tidak ngasih limit, misalnya kayak digas terus cuman suhunya kayak ya nggak apa-apa lah, panas lah 44 lah, cuman harusnya stabil bagus gitu ya. Harusnya ini lebih bagus sih. Yes. Gitu. Teman nggak tahu sih, kemarin aja tadi aja gue liat di K3BT tuh Note 40 udah matot. Note 40. Note 40 matot. Waduh. Yang ini kan yang ada MagSafe kan? Iya. Enggak, tapi bukan matot, bootloop. Lagi ngomongin Infinix ya. Nih, gue lupa save ya. Ada tuh gue liat post, jadi kayak Infinix GT10 Pro itu kayak TV mati gitu, Pak. Maksudnya layarnya kok bisa kayak ada semutnya gitu. Gue nggak tahu ya, maksudnya ini tuh bohongan, nggak, aneh-aneh Infinix tuh. Gue tuh masuk ke grup semua brand tuh masuk, gue pengen lihat aja masalah yang ada apa biar gue sampein ke brandnya langsung. Cuma Infinix tuh yang paling eksepsional gitu. Waktu itu kan sempat juga tuh tiba-tiba kameranya nge-zoom. Iya. jadi dia ngerekam tapi di kualitas kali 30 gitu. Maksud gue, kok bisa ya? Ya itulah Infinix ya. Infinix ya. Enggak, artinya sini adalah PR-nya lagi-lagi Infinix itu masih soal software. Yang dimana sih ini sebenarnya agak wajar ya dia. Kayak permainan Xiaomi awal-awal katanya. Iya betul, masih kayak tahap pengembangan gitu. Jadi untuk kalian yang nonton ya, ini jangan kaget nih kalau Infinix tahun depan atau 2 tahun lagi gitu harganya tiba-tiba melonjak. Ya kalau melonjak dan bagus sih nggak apa-apa ya. Oh bener-bener, kalau dia melonjak tapi dia ada investasi soal R&D, maksudnya soal software lebih bagus, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, kalau cuma mahal doang biar nyari untung ya. Agak susah sih. Mending bangkrut. Iya sih. Itu endingnya cuma jadi makanan gua, terutama dalam review sebuah handphone ya. Iya. Tapi lihat aja ntar gitu. Tapi yang jelas ini Infinix GT20 Pro ini asik banget ya untuk ditunggu, karena warga-warga juga antusiasnya gimana gitu. Benar. Dan diekspektasikan kayaknya harganya mungkin ya karena 12 GB RAM mungkin 4 juta kali. Ya agak ada kenaikan lah. Agak naikkan lah, yang dimana masih kelas-kelas aja sih. Misalnya lu kasih 8.200 itu harusnya levelnya udah 5 juta harusnya. Iya, betul. 5-6 juta sih itu. Jadi kalau lu kasih 4, aja tuh udah oke banget sebenarnya. Gak bisa banyak komplain ya. Ya kita tunggu aja, siapa tahu bakal ada launching 24 jam lagi. Iya, waduh, launching 24 jam lagi dibahas. Nah sih. Udah, biarin aja. Dia mau ngapain gitu. Infinix. Ya kan set standar baru. Iya, 24 jam itu launching buat apa ya?
Gue sih gak ngerti ya nih. Nah, lagi kita omongin. Kalau Jadi mau diperpanjang. Kalau masuk YouTube itu ada nama tombol tap live. Nah, itu tonton aja orang-orang bisa. Udah. Bukan 24 jam lagi udah everlasting gitu. Mau sampai tahun depan tonton aja bisa. Udah manfaatkan saja database YouTube 24 jam makan resource doang, Pak. Mending uangnya yang lain, buat yang lain gitu. Ini apalah kayak buat simpen-simpen buat software-nya gitu kan. Benar buat software. Iya kan ya pada 24 jam launching aneh sekali. Ya udahlah. Nih ngomongin launching juga ada nih yang mau launching. Ya, ini dari Vivo ya. Yoi. Vivo V30e ini udah makin kelihatan nih hilalnya ya ternyata ya. Di India ini launching 2 Mei 2024 dan biasanya kalau Vivo itu tuh mirip-mirip sama Indonesia kayak beda-beda 2 minggu. Benar, nggak gitu jauh-jauh. ya. Emang Ya. udah ada teasernya juga kayaknya deh. Udah teaser juga. Kayaknya udah ada Belum deh. ada, Pak. Udah deh. Dari berita burung, Oh, dari Bird News. Bird News gitu. Ya udahlah, itu pasti masuk kok. V30e ini tuh harusnya menarik banget karena desainnya ini nggak mirip kayak V30 yang lain ya? Iya, V30 yang lainnya. Ini kalau di India ya, kita takutnya beda. Ya. Kalau berdasarkan India, V30e ini tuh desainnya tuh kerilmi-rilmian gue lihat ya. Atau itel ya? Atau itel ya, gue mau ngomong itel tak kasihan gitu. Bulat di atas gitu. Tapi kalau kiri itel banget, Iya kalau sih. di tengah Realme. Oh bener, Iya. Realme 10 maksud gua. Oh Pak. iya, Realme 10 bisa juga. Realme 10. Ya nggak tahu ya ini apa yang terjadi. Tiba-tiba dari Boba 3 itu bagus sebenarnya. Misalnya kayak menurut gua lebih ikhlas mirip Samsung daripada mirip iPhone. Kalau gua ya, karena ya udah Android gitu. Cuma ini kalau Boba 3 diganti udah bagus jadi bulat gitu, gua agak aneh sih sebenarnya. Walaupun memang tetap yang dijualnya tuh sama. 3D curve design gitu, layarnya flat ya kan juga. Dan fast chargingnya ada gitu-gitu fast ya. charging apa? Aura Light. Flash charging. Iya, flash charging, terus ada Aura Light-nya juga. Ya Aura Light tapi baik juga tuh ke V29 bulat. Oh, bulat lagi ya. Yang beda nih sama si yang kotak ini. Gitu. Jadi gua nggak tahu sih ini apakah ada signifikan perubahannya untuk Aura Light atau gimana gitu. Terus ada juga nih dual tekstur nih gimana maksudnya? Ya pokoknya belakang itu ada 2 warna kan tadi kita lihat. Gue juga nggak tahu sebutannya itu tulisannya dua tekstur. Two tone gitu. Jadi kayak di sini warnanya apa. Ya ini menarik lah emang cara-cara yang mid range banget gitu. Nah, ini layarnya juga tadi sesuai namanya 3D Curve AMOLED 6,78 inch dan yang menariknya adalah di sini pakai 6 Gen 1. Nah, ini sebenarnya kita udah bahas 6 Gen 1 di Sharp. Aquos Sensei. Dan ini tuh Sensei mah Chandra keluarin lagi kok videonya kok. Salah satunya smartphone dari brand yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu Sharp Aquos Sensei 8. Aquos Sensei. Nah, itu ya. Ya udah gitu. 6 Gen 1 itu sebenarnya dipegang Sharp aja yang bukan pemain handphone aja harusnya ya. Ini ekspektasi gua doang. Bagus gitu. Kalau di Vivo harusnya gue ekspektasi lebih gitu ya. Di terutama maksudnya fungsionalitas misalnya kayak softwarenya, apakah dia nge-lag, ada throttling atau enggak. Gue harusnya sih percaya Vivo sih kayaknya nih oke tahun ini. Benar. Ya karena kemarin V30 aja itu lumayan kan. Dari 7 Gen 3-nya itu soal chipsetnya aja udah mantap banget gitu. Apalagi kamera-kameranya. Nah, 6 Gen 1 ini tuh mending banget dibanding 695 yang gue rasa sih langkah bagus banget buat Vivo untuk masukin 6 Gen 1 ini. Iya, memang menurut gue sih apa ya, Vivo ini perlu dikasih penghargaan sih. Walaupun dia bukan handphone performance, tapi itu ngasih chipset Snapdragon yang baru semua. Yes, 4 Gen itu 2, kayak 6 Gen 1, juga kayak 3. kurang diapresiasi gitu. Iya, cuman flagshipnya aja sih kayaknya gara-gara Flagshipnya agak susah. Dimensity. Iya, gara-gara Dimensity 2300 ya. Cuman ya kita nggak tahu juga apa udah belum megang juga kan. Nah, ini variannya udah ada juga nih katanya nih. Ini 8128 itu di 4,7 juta. Ya. Lalu 8256 ini di 5 juta kurang 1.000 gitu. Ya, kira-kira harganya segitu lah. Iya, kira-kira harga segitu ya. Ya, ini patut ditunggu banget. Gua rasa salah satu barang yang menarik tahun ini ya V30 series ini sih. Ya. Seriusan ya. Kalau V29 kemarin tuh ya udah gitu kayak ya, oke aja gitu. Cuman ya, gue punya ekspektasi yang tinggi nih sama Vivo V30i. Karena kan 7 Gen 3 di Vivo V30 tuh bagus banget. Yes, bagus kan banget. Kayak handphone tipis kayak buat main game tuh stabil parah. Stabil parah dan masuk ke semuanya USB-nya gitu-gitu kamera jadi ya. Komplit banget itu handphone di 6 juta. Nah, ini nih gue berharap apalagi di desain yang sama, tipis juga, baterainya gede. Dia punya 6 Gen 1 harus sih ya Vivo bisa lah copy paste settingan yang ada di iya dong, bisa dong. Masa sih? Iyalah. Turun-turun. Masa sih saat di stress test.
Ini emang 6 nanometer Samsung, cuman Samsung kalau fabrikasi 4 Samsung nanometer bro ini. 4 nanometer, oh iya 4 nanometer, sorry 4 nanometer kalau Samsung punya tuh kalau yang low tuh oke gitu. Iya. Jadi ya udahlah kita tunggu saja apakah Vivo lagi-lagi mampu mencuri hati kami, terutama karena kalau nyuci hati rakyat agak susah kan. Ada Vivo gitu ya, maksudnya ini sebenarnya tuh makan komunitas gitu, cuman agak susah aja masuk ke komunitas, gue nggak tahu, mungkin harga kali. Ya kalau harganya di sini 5 juta sih menurut gue worth it sih. Jadi itu memang pas dari 4 juta dari 4 juta dia ngeluarin Power Gen 2, yang 5 juta itu yang 6 Gen 1, yang 6 juta 7 Gen 3. Bener sih, cuman Bagus kan tuh? akan lebih bagus lagi kalau 4 koma lah. Enggak, akan lebih bagus kalau dia itu stereo. Iya ya. Tapi ini sih udah hampir dipastikan sih ini mono lagi gitu. Iya. Gak mungkin sih tiba-tiba. Walaupun lu lihat desainnya beda kayak V30 ya. Iya. Kayaknya agak kocak kalau tiba-tiba Betul. di stereo gitu. Gak mungkin. Cuman ya itu bukan deal breaker lah. Yang deal breaker sebenarnya tuh di harga sih gue lihat sih. Harga sama haptik. Terutama haptiknya kacau banget. Haptiknya geter gitu. Iya geter doang ya. Coba ngomongin geter doang ya, juga ada nih Dimensity yang baru. Iya, ini menggetarkan hatiku nih. Iya, ini lumayan ya. Ini berita kira tuh oke gitu Dimensity. Kemarin berita Dimensity 70 Apaan anjir G91 sama Enggak. 7025. Iya, 7025. Iya itu yang pakai BMX ya. Ini kacau gitu. Ini ada lagi yang baru nih pakai Mali lah gitu. Udah oke gitu ya. Ini 6300, core-nya masih sama nih 8 core ya. Ini pakai A76 dan A55. Yes. Ya, TSMC 6 nanometer. Ini menarik banget nih kalau lu breakdown ya. A76 itu sebenarnya nggak baru loh, lama loh. Lama banget. Iya lama banget itu. Kalau biasanya di gua itu yang oke itu A78 biasanya. Cuman ini dia berani nih untuk masukin A76 dan A55 sebagai chipset baru. Betul. Dan ini kabarnya adalah penerus dari Dimensity 6100 Plus alias G99 5G. Betul. Gitu ya. Jadi ya ini kurang lebih emang ini mid-range, bukan mid-range malah. Malah entry banget gitu. Iya, entry banget. Entry 6.000. lah ini HP 2-3 juta sih. Ini Iya. dari Antutunya udah ada ya 400 ribuan gitu. Lalu UFS-nya juga UFS 2 gitu ya, yang LPDDR4X ya. Mana ini Iya. bener-bener udah settingan yang low banget sih. Emang sih kalau gue lihat dari fiturnya pun teknologinya juga kayak nggak ada yang meningkat. Yang Iya. paling signifikan cuma di bagian big core-nya doang yang dinaikin frekuensinya. Oh, frekuensinya ya. Sisanya sama persis sama. Oh, berarti dia mungkin lebih mengutamakan apa ya? Panas. Kalah mengutamakan apa namanya? Performa aja. Cuman sih. nggak tahu nih. Cuman kelihatannya memang kalau ini jatuhnya kayak refinement aja. Pembaruan 6100 yang udah nggak kepake, Yes. dibaruin, dinaikin frekuensinya. Iya, G99 5G itu udah Iya. 6100 plus itu. Nah ini diperbaruin lagi. Ini juga fiturnya juga sangat Realme sekali kalau lu tahu. Iya. 108 megapiksel ya udah Realme banget tuh. Iya. Nah, terus Mediatek Hyper Gaming ya udahlah. Terus 120 Hz AMOLED HDR gitu. Dan ini adalah chipset 5G Ultra Safe apa nih? Jadi 3 ini ada Pro. chipset untuk si jaringannya biar lebih efisien lah baterainya. Oh. Jadi 5G lebih irit lah gitu. Oh katanya gitu. Ini bener-bener buat emang warga bawah sih. Emang iya. Dan ini settingan Realme dan benar juga ya ternyata ya. Yang ini digunakan pertama kali. Iya, yang pakai pertama kali adalah Realme C65. Ya, ini Yes. udah yang jelas ini udah pasti 5G gitu. Terus chargerannya di sini tuh katanya 15 watt nih, tapi kayaknya agak-agak hoax sih. Iya. Aneh aja gitu, yang 4G aja 45. 45. Gitu kan, tanpa Masa turun. 5G 15 watt gitu. Walaupun mungkin bisa aja strategi dia kayak chargernya diturunin biar jaga harga atau gimana-gimana. Bisa jadi juga. Bisa jadi juga Cuma ya. nggak tahu ya. Tapi nggak tahu gitu. Jadi kayak masih simpang siur ya. Tapi yang jelas C65 5G kemungkinan akan pakai Dimensity ini. Gitu. Yes. Ya oke lah, udahlah nggak banyak muluk-muluk lah ya. Ini HP-HP yang low, HP-HP yang adem harusnya seperti Iya. Pacul Duit. Pacul Duit. Nah ini ya. Wah ini nggak seru nih jok diulang nih. Jok diulang udah gawat. Udah kelas syutingnya bro. Tadi udah kelar syuting salah ya, ada ketendang kabel kampret emang. Udahlah, ya apa, tetap semangat ya. Masih walaupun udah jam 00.45 kita lanjutkan ya. Nih, pertama dari Caeng deh ya, Caeng deh. Bang, kayaknya bener deh kalau AI itu fitur yang katanya gimmick alias saya ini bakal jadi sebuah standar smartphone bagus. Oh Bang. iya, betul. Gitu loh. Jadi gak jualan software lagi, hardware lagi, ini jualan AI doang. AI juga. Nah ini emang sih, aduh ulang lagi ya.
Ya nggak apa-apa. Emang sih ini emang kelihatan gimmick dan kita nggak nampik itu gimmick gitu. Benar. Karena emang pada dasarnya nih AI ini belum ada fungsi yang gimana-gimana. Emang gitu. belum. Kayak fungsi baru apa aja tadi kayak Aduh, ngulang lagi. awal lah, udah lah. Intinya kayak buat inin gambar, Iya, gambar, terus ya juga buat circle to search. Circle to search ya Ya kan. buat gitu-gitu lah, masih belum terlalu penting lah. Belum terlalu penting untuk cuman ini adalah sebuah pintu awal buat yang lebih besar lagi. Iya. Apapun fungsinya ya, yang jelas sih untuk membantu manusia aja sih Iya. sebenarnya. Ditambah juga untuk AI nih gue tambahin ya biar apa sih gak basi ngulang ya. Iya. Jadi AI juga sebenarnya kan ini salah satu turunan dari kayak chipset yang baru. Yes. Yaitu NPU kan. NPU Yes. itu lagi dikembangin banget di sebuah smartphone ataupun laptop. Heeh. Jadi memang ini kayak pastinya bakal jadi tren. Ada teknologi baru kenapa nggak diimplementasi? Bener. Gitu kan. Itu. Jadi kayak nah NPU-nya yang tadi jadi nyambung ngobrol sama gua. Aldi bilang NPU, gua ngomong soal pintu. Ini dua tuh keterikatan gitu. Iya. Yang dimana ini emang fungsi cuma satu, mempermudah hidup lu doang. Bener. Nanti ya bakal turun ke midrange, yakin gua. Minta contoh tadi kita ngomong periscope ya. Iya. Periscope itu kan dulu cuma di flagship. Ya, susah bahkan lu nggak ada periskop gitu. Ya kan. bener. Nggak ada kan? Nggak ada dulu. Dulu Iya. nggak ada periscope, cuma di flagship terus turun ke midrange. Iya, turun ke midrange. Realme 12 gitu. 12 Pro, iya. Sekarang AI baru ada di flagship yang tertentu gitu ya. Nanti bakal turun ke midrange sih. Tapi lu lihat saat turun ke midrange itu udah kebuka banyak hal. Iya, udah jadi lah gitu. Udah jadi, itu yang dimana kita apresiasi walaupun emang sekarang levelnya masih gimmick menurut gua Ya. gitu. Cuman untuk pintu kita coba apresiasi aja. Ya tunggu 1-2 tahun lagi lah. Iya, bakal menarik gitu ya. Iya. Nah, ini dari Imam Alamin 7088. Ya, sekedar info, audio jack dihilangkan itu juga lebih baik ketimbang ada kan. Iya. Bukan karena apa, gamer sekarang main headset wired ngecas lebih bahaya karena kemungkinan kecelakaan kesetrum resiko lebih tinggi dan udah banyak kasusnya. Selain itu tidak ada wired agar TWS bisa inovatif lebih tanpa kabel. Nah ini menarik nih ya. Pertanyaannya adalah ini sebenarnya agak salah sih karena hilangnya jack itu emang mungkin soal safety. Benar. Tapi pada harfiahnya tuh sebenarnya biar lebih tipis aja Ya, gitu. karena lubang jack 3,5 mili, Bro. 3,5 mili bro, Itu gede banget tuh. Itu gede banget itu untuk HP sekarang ya. Kalau dulu mah itu aman banget. Nah sekarang kan ngincer tipis ya ini. Hilangin. Tapi nggak salah juga dia buat naikin inovasi TWS. Ya kan. ini benar. Itu kan memang semakin sekarang tuh TWS tuh makin minim latensinya apalagi Iya, buat minim. main game gitu Iya. kan. Beberapa Bahkan baik teknologinya. beberapa dari TWS itu gue lihat dia bikin software untuk gaming mode. Ya. Nah itu gaming mode itu emang terasa gimmick di kita beberapa tahun belakangan. Cuman makin lama gue lihat tuh kayaknya emang makin tipis sih. Iya, jadi memang kayak ya memang kayak gitulah. Memang ini salah satu ya pasti bakal di-push apalagi Iya. industrinya kan. Iya benar-benar. Mau gitu. Iya benar-benar karena demand-nya tinggi di TWS, gak mungkin nih tiba-tiba balikin jack yang dimana HP udah tipis semua kan. Ya udah mau nggak mau dia TWS ini akan dikencengin teknologinya. Gitu. Benar. Sama gue mau nambahin sih soal yang tadi kecelakaan, mungkin itu ngecas sambil main pakai TWS tuh menurut gue resikonya nggak apa-apa harusnya. Main pakai jack kali maksud lu? Main pakai jack sambil ngecas tuh nggak apa-apa. Yang bermasalah itu yang kita mesti lihat itu mereka gunain charger apa. Oh bener. Charger asli atau tidak gitu. Asli itu pastinya lebih aman. Iya. Karena Dan ada apakah pengaman. dia ada bypass charging apa enggak Iya. gitu. Kalau main sambil ngecas lu bayangin enggak? Jadi ini baterai nih ya. Ini baterai misalnya. Baterai itu anggaplah kita gitu. Iya. Lu sambil makan sambil berak gitu. Gimana sih? Jadi gitulah. Jadi makan oh, keluar bukan berak berak, langsung. bukan berak. Sorry, bukan berak. Nggak nyambung lu. Bukan berak. Makan sambil ngerjain sesuatu. Kayak Kayak simpelnya pakai analogi laptop aja anjir. yang laptop mana tuh? Laptop nih nggak colok itu nggak bakal ngecas. Bener Nah, iya itulah. Ribet banget. Enggak kalau misalnya enggak punya ini, Nggak punya laptop. bukan. Gak punya bypass charging. Gak punya laptop. Dia punya laptop, tapi kalah diadu sama Aiku. Coba dong nih, jangan adu Aiku sama laptop dong. Jadu dong tuh Infinix Note 40 sama laptop tuh. Berani gak lu? Ayo deh, gue megang Infinix. Udah lah ya. Lalu ini nyambung juga pertanyaannya nih. Bang, kalau headset dipakein kabel Type-C beda nggak ya kualitasnya sama yang audio jack? Kayaknya emang menyenangkan audio jack pas notabene pas headset pakai kabel Type-C gitu-gitulah. Ya sebenarnya kalau ngomongin audio kayak denger lagu sih Type-C itu katanya ya yang gue baca-baca sih lebih oke. Iya. Karena dia apa tadi ada sertifikasi ya. Ada ini konverternya sendiri. Iya ada gitu, konverter ada sendiri chipnya gitu. Nah jack ini katanya kurang oke gitu, yang dimana
Dan kalau ini mungkin nyambung lagi nih, jack ini kabelnya ngaruh nggak bang? Ngaruh gitu, ngaruh. Makanya ada orang jual cuma kabelnya doang, ada orang cuma jual colokannya doang. Bahkan dia kan ngomong ya bedanya, bersih beda kualitas sama audio jack. Padahal yang earphone yang pakai jack aja sendiri itu beda-beda sendiri. Iya beda-beda juga kualitasnya. Beda gitu. Kualitas juga sih, sama colokan dari jack audionya itu, colokannya itu beda. Beda juga. Banyak faktor lah kalau banyak faktor. Kayak contohnya diulang lagi ya. Kayak contohnya makanya Moondrop ngeluarin HP kan. Moondrop ngeluarin HP itu tujuannya ya itu dia bakal fokus ke sana ke audio. Jadi jack audionya tuh nggak busuk lah. Ada 3,5 sama berapa tadi? 4,4 kalau nggak salah. Sama 4,4. Balance. Iya balance. Jadi kayak ini emang audio banget. Jadi ya itulah susahnya untuk masukin audio jack, cuman kualitasnya kurang gitu. Jadi kayak ini, jadi mending ditipisin gitu-gitu. Ya banyak pertimbangannya lah untuk sebuah brand smartphone. Nah ini ya. Lalu pertanyaan terakhir, ini dari The Phone Review. Infokan kenapa Gary dan Aldi bisa bertemu buat konten. Nah diulang lagi nih, nah ini dia ya. Jadi ini sebenarnya jawabannya akan ada di videonya Om Deddy Irfan atau Jagat Review. Jadi kita diundang ya, diundang ke Jagat Review di podcastnya beliau untuk ngomongin macam hal lah. Tapi yang jelas sih kayaknya kita nggak bakal ngomong banyak teknologi sih. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu ya. Tergantung pertanyaan dia apa. Menjebak atau enggak gitu. Iya menjebak apa enggak. Biasanya sih endingnya ntar bakal mengumpat nanti. Tapi ya nggak tahu. Tapi ini kita ngomongin tadi ngomongin tuh sengaja karena Aldi bilang kayaknya kemungkinan kita masih ada di videonya tuh agak chance 50-50 gitu. Jadi saat kita udah syuting nih, pas Om Deddy edit kayaknya nggak layak tayang semua. Kalau nggak tayang 5 menit doang kan. Baik di-cut ya, cut semua. Ya itulah ya. Dulu kita nih kalau udah ngobrol sama Om Deddy Irfan tuh, waduh, macem-macem ngomongnya. Macem-macem, bener-bener real macem-macem. Semacam-macemnya konten reels dia yang jadikan meme juga gitu ya. Apa tipis gitu kan. Soal temper gas. Iya, tipis makin apa? Makin mantep ya. Gua lupa lagi lain tadi apa. Iya, lainnya tuh aduh. Lebih baik tidak usah pakai. Iya, lebih baik tidak usah pakai. Yang tipis emang ya. Om Deddy Irfan tuh kalau soal gitu-gitu emang bahasanya tuh emang diksi-diksinya tuh luar biasa, dia bisa diputer sama anak-anak meme. Tapi itulah yang membuat dia besar dan tetap relevan gitu. Orangnya tuh dan dia juga nggak baperan gitu. Jadi kayak asik aja lah gitu ya. Ya udahlah ya, ulang aja. Ngulang nih kita nih. Freak banget gue liat si Deddy gitu, Om Deddy ngomong kayak gitu kayak iya, di konteksnya ketika konteksnya diubah tuh jadi apa sih anjir. Kacau nih, bapak-bapak lagi kan. Ngomongin begitu. Iya. Gawat darurat. Yaudah, tutup aja nih. Ya udah, mungkin dulu Bego Teknologi kita minggu kali ini ya. Jangan lupa juga untuk minggu depan nontonin kita lagi. Nontonin kita lagi dan juga jangan lupa untuk beli Otopen. Ada harga, ada kualitas. Otopen, pilihan kami semua. Enggak sih, gue nggak sakit kuping sih. Ya kalau lu sakit, ya gitu. Allah. Sampai jumpa minggu depan, bye.